Nah, outline yang akan kita pelajari adalah tentang sistem imun, ya. Sistem imun itu ada respon imun inat, imunitas adaptif, kemudian ada eh, imunitas humoral, kemudian ada antibodi, dan kita akan belajar mengenai komplement. Antigen dan antibodi juga harus kamu tahu ya sekarang, karena itu reaksinya pada dasarnya adalah reaksi antara antibodi dengan antigen nanti. Definisi sistem imun adalah sel, jaringan, atau molekul yang berperan di dalam mengatasi infeksi. Kemudian kalau imunologi, imunologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari sistem imun. Ya. Imunitas adalah kekebalan host terhadap patogen dan efek toksisitasnya. Itu imun ya, imunitas. Jadi kita punya kekebalan tubuh. Respon imun adalah reaksi tubuh terhadap paparan zat asing yang dimediasi oleh sel dan molekul sistem imun. Nah, apa sih fungsi dari sistem imun? Jadi, secara normal, sistem imun di tubuh kita merupakan pertahanan terhadap infeksi dan pertahanan tubuh terhadap tumor, ya. Nah, pada penyakit dan perannya dalam terapi, ternyata sistem imun juga bisa menyebabkan penyakit, yaitu autoimun, alergi. Nanti mungkin kamu pelajari di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Sekarang kamu pelajari dasarnya dulu. Kemudian dan juga sistem imun itu merupakan barrier terhadap proses transplantasi atau terapi gen. Jadi dalam sistem imun jadi ada keseimbangan antara respon imun dan kemampuan tubuh mentoleransi. Ya. Respon imun misalnya pada proses infeksi. Ya, kalau ada infeksi, kemudian ada suatu keganasan, kemudian ada reaksi alergi, transplantasi, ya. Kemudian sistem imun di dalam tubuh kita itu mempunyai mekanisme toleransi. Supaya apa? Supaya sistem imun di dalam tubuh kita tidak merusak sel di dalam tubuh kita sendiri. Itu dalam keadaan normal ya. Jadi yang direspon itu adalah kalau ada patogen asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Harusnya begitu. Tapi dalam keadaannya ada keadaan autoimun di mana sistem imun di tubuh kita mengenali sel di dalam tubuh kita sebagai antigen asing sehingga terjadi reaksi imunologi di situ. Ya, yang diserang adalah bukan patogen asing, tetapi sel di dalam tubuh yang dianggap sebagai patogen. Gitu. Itu nanti pada kondisi autoimun seperti itu yang terjadi. Gitu ya. Nah, sel-sel yang berperan di dalam imun sistem jadi ini selnya itu berasal dari suatu sel puncak atau stem cell, ya. Nah, stem cell ini akan menjadi pada stem cell hematologi, ya, akan menjadi sel
progenitor yang akan menjadi seri mieloid dan seri limfoid. Ya, seri mieloid itu nanti yang akan menjadi basofil, eosinofil, neutrofil, monosit. Kemudian sel seri limfoid itu yang akan menjadi sel limfosit T atau limfosit B. Ya, limfosit T itu nanti terpisah lagi. Limfosit sebentar ya, azan sebentar, kita stop dulu sebentar. Ya, sudah selesai azannya. Kita lanjut ya. Nah, sistem imun ada yang innate, ya, respon imun awal dan respon imun adaptif. Respon imun innate itu diperankan oleh sel-sel, ya, terutama sel epitel, kemudian sel-sel ini tadi ya, sel-sel seri mieloid yang ada di darah tepi, ya, basofil, eosinofil pada reaksi alergi, neutrofil misalnya, kemudian sel mast yang mengeluarkan histamin, kemudian sel natular killer, nanti ada makrofag, dan innate immunity ini respon imunnya berlangsung secara cepat, ya. Jadi misalnya kamu
terkena infeksi. Misalnya kamu lagi menghirup udara, kemudian ada suatu zat alergen masuk di hidung kamu. Nah, respon imun yang terjadi adalah innate immunity. Misalnya, sel akan mengeluarkan lendir, ya. Kemudian makrofag akan memerangkap patogen yang masuk supaya dilokalisir. Nah, itu adalah innate immunity dan reaksinya cepat, ya, beberapa jam. Kalau respon imun ini tidak berhasil mengeliminasi patogen yang masuk, maka respon imunnya berjalan terus. Akan menjadi respon imun adaptif, ya, yang diperankan oleh sel tadi. Sel apa? Ini tadi ya, sel limfosit. Jadi, sel yang berperan di dalam respon imun adalah respon imun adaptif ya, sel limfosit, yaitu limfosit B yang menghasilkan antibodi dan limfosit T yang menghasilkan sitokin. Gitu ya. Nah, sekarang limfosit B dan limfosit T itu asalnya adalah dari sumsum tulang. Tadi kan dia merupakan suatu sel hematopoiesis, ya. Gambar ini semuanya ada dari buku Abbas. Jadi kamu baca buku Abbas, ya. Harus punya baca karena respon imun ini, sistem imun ini akan keluar di berbagai patogenesis penyakit. Ya. Jadi kamu mesti tahu. Nah, tadi limfosit B dan limfosit T adalah sel hematopoiesis yang seri limfoid. Kemudian dia akan mengalami pematangan. Kalau limfosit B, dia akan mengalami pematangan di sumsum tulang. Kalau limfosit T keluar dari sumsum tulang, limfosit T akan pergi ke timus. Ya, kemudian akan menjadi limfosit T yang matur, yang sudah terpapar antigen. Kemudian dia masuk ke sirkulasi. Nih ya, sel limfosit dihasilkan sumsum tulang. Ada dua jenis limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu akan mengalami pematangan. Coba kita lihat. Ya, dari limfosit B imatur, limfosit B matur, ya, dan menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Sedangkan limfosit T mengalami perjalanan ke timus, ya. Nah, nanti limfosit T akan menjadi dua, yaitu limfosit T helper, yaitu limfosit T CD4, dan limfosit T sitotoksik atau limfosit T CD8. Paham ya? Nah, perannya apa? Limfosit T berperan, ya, mereka di dalam respon imun mereka menjadi satu kesatuan, jadi nggak bekerja sendiri-sendiri, ya. Jadi ini ada di buku Abbas ya gambar ini. Jadi bila ada suatu patogen ya atau mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, contohnya mikroorganisme ya. Patogen itu bisa macam-macam ya, bisa mikroorganisme, bakteri, jamur, virus, suatu logam atau zat kimia, itu bisa dianggap sebagai suatu patogen. Nah, limfosit B kalau ada patogen ya, maka patogen ini adalah suatu protein. Patogen ini akan dikenali oleh suatu limfosit B yang tadi ya limfosit B itu kan menghasilkan imunoglobulin atau antibodi. Setelah dikenali, kemudian patogen ini akan
dipresentasikan atau akan dimakan ya oleh sel antigen sel MHC kelas 2 ya. Kemudian akan dimakan oleh sel MHC kelas 2. Setelah itu akan nih ya di gambar ini. Kemudian setelah dimakan oleh suatu baik itu makrofag atau MHC kelas 2, protein dari suatu patogen ini akan dipotong-potong di dalamnya oleh enzim lisosom. Kemudian akan dipresentasikan. Bagian-bagian dari potongan-potongan tubuhnya ini akan dipresentasikan ke permukaan sel. Nah, limfosit T akan mengenali potongan dari suatu patogen ini, ya, dikenali, nempel ya antara ini antigennya dengan epitop dari permukaan limfosit T. Kemudian setelah ketemu, maka limfosit T akan mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin ini adalah suatu zat kimia yang mana sel di dalam tubuh kita itu bisa berkomunikasi antar sel melalui zat kimia, yaitu sitokin. Jadi ini namanya cell talk. Sel saling berkomunikasi. Jadi tubuh kita itu sel kita saling berkomunikasi. Bagaimana cara dia berkomunikasi? Lewat keluarnya zat-zat yang disebut sitokin. Sitokin ini akan memanggil bantuan, ya. Apakah makrofag atau sel inflamasi atau mendatangkan antibodi lain, ya. Nah, kemudian sitokin ini akan memanggil sel limfosit T sitotoksik atau CD4, CD8 ya, sel T sitotoksik CD8. Lalu sel T CD8 ini akan datang ya, kemudian mengenali bagian patogen dari protein patogen dari tadi zat yang masuk, dia harus mengenali gitu. Jadi di dalam tubuh kita mekanisme seperti ini itu terjadi dengan sangat kompleks di level molekular. Ya. Jadi nggak datang begitu aja sel limfosit T. Jadi harus dia kenal dulu di sini nih ada komunikasinya. Setelah dia mengenali dan dia tahu benar ini adalah suatu sel yang terinfeksi, maka sel limfosit T sitotoksik akan mengeluarkan enzim yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi ini. Maka sel ini akan mati. Kurang lebih begitu ceritanya. Jadi di dalam respon imun, limfosit B dan limfosit T itu bekerja bersama-sama. Ya, bukan sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, tadi ya tipe-tipe sistem imun. Ada respon imun innat dan respon imun adaptif. Innate immunity merupakan pertahanan pertama terhadap infeksi. Responnya cepat, beberapa menit. Contohnya, epitel, fagosit, sel NK, komplement, ya. Dan innate immunity ini tidak spesifik. Jadi dia berlaku sama terhadap molekul apapun yang masuk dan tidak memiliki sel memori, ya. Sedangkan imunitas adaptif atau imunitas didapat merupakan lini kedua kalau respon imun innat tidak berhasil mengatasi. Ya. Responnya lambat, perlu beberapa hari dan diperankan oleh tadi siapa? Limfosit T dan limfosit B. Dan dia menghasilkan produk namanya sitokin tadi ya yang untuk memanggil sel lain untuk mereka berkomunikasi. Respon imun adaptif ini spesifik. Kenapa? Karena dia sudah kenal terhadap antigen atau patogen yang sudah masuk sebelumnya. Ya. Jadi kalau patogen pertama masuk, kemudian kalau ada patogen yang sama masuk ke dalam tubuh kita, maka
respon imun adaptif sudah kenal. Jadi responnya kalau sudah kenal berarti dia memiliki sel memori karena dia udah tahu. Ya. Mengenali apa? Mengenali protein asing yang masuk itu. Protein ini bisa bakteri, virus, jamur, suatu zat kimia kah, suatu logam kah, suatu makanan kah, ya. Nah, kemudian akhirnya dia akan menghasilkan antibodi. Antibodinya ini nanti berperan di dalam menghambat atau mengeliminasi patogen yang masuk itu. Gitu ya. Nih ya, innate immunity tadi bisa epitel. Jadi kalau misalnya contoh paling gampang supaya kamu tidak ngawang-ngawang ya, supaya gampang membayangkannya, karena pelajaran ini kamu harus agak menghayal ya. Jadi kamu mesti banyak melihat gambar. Makanya saya bilang tadi kamu mesti punya buku ya. Kalau nggak punya buku, susah nanti ngelihat gambarnya. Karena kalau baca cerita aja nggak mudeng. Jadi kamu mesti lihat gambar. Anggap aja baca komik lah ya. Jadi innate immunity, contoh paling gampang, saya kasih contoh. Pada saat kamu terinfeksi SARS-CoV-2, udah pernah? Belum pernah terinfeksi SARS-CoV-2? Yang udah pernah, angkat tangan. Terinfeksi COVID? Yang pernah, coba angkat tangan. Coba, yang udah tangannya diangkat ke depan muka. Nah, yang udah pernah ya. Oke. Nah, pada saat virus itu yang dianggap patogen masuk ya, virus SARS-CoV-2 masuknya lewat saluran nafas. Maka virus itu akan masuk ke epitel saluran nafas. Epitel saluran nafas akan berespon dengan cara batuk, mengeluarkan lendir, flu, gitu kan? Ya kan? Itu innate immunity. Kemudian begitu virusnya masuk, sel fagosit akan mengeliminir virus tersebut. Ya. Kemudian kalau ini terlampaui, innate immunity tidak bisa mengatasi, maka lanjut. Ya. Virus itu kan masuk lewat, dia harus nempel di reseptornya ya. Nah, ini waktunya cepat, beberapa jam. Kalau infeksinya innate immunity tidak berhasil mengeliminasi, maka lanjut. Ya. Apa yang terjadi? Si patogen tadi ya, contohnya ini SARS-CoV-2 lah ya, biar kamu bisa kebayang ya. Makanya fokus. Jangan sambil jalan-jalan, jangan ada di mobil, jangan sambil tidur-tiduran. Jadi kamu nggak fokus ya. Ini akan dikenali oleh suatu antibodi. Antibodinya masih antibodi yang belum memiliki, antibodi yang umum ya, antibodi yang belum memiliki memori ya. Yang dihasilkan oleh tadi yang menghasilkan antibodi siapa? Limfosit apa? Speaker dibuka. Limfosit B. Ya, oke. Nah, limfosit B akan mengenali antigen ini. Kemudian terus akan merangsang sel tadi ya MHC untuk datang dan memakan patogen tersebut. Nih ya, dimakan. Nah, terus sel ini berubah menjadi sel APC, antigen presenting cell. Sel yang mempresentasikan antigen siapa? Antigen suatu zat patogen. Di sini dipotong-potong nih oleh enzim. Ke permukaannya, kemudian permukaan selnya ada antigen-antigen nih ya, di sini dipresentasikan. Antigen potongan-potongan dari virus SARS-CoV-2 tadi. Terus datang limfosit T. Limfosit T datang, kemudian dia mengenali ini. Terus limfosit T tadi kan fungsinya, mana tadi ceritanya? Nah, dia akan memediasi respon imun seluler. Ya, dia akan mengeluarkan sitokain. Untuk sitokain yang keluar itu akan merangsang sel lain. Makanya pada SARS-CoV-2 ada namanya badai sitokain. Pernah dengar?
Nah, itu siapa yang mengeluarkan sitokain? Limfosit. Gitu. Ya. Limfosit apa? Limfosit apa? Speaker buka. Limfosit T, Dok. Limfosit T. Ya. Sitokain inilah yang akan di sitokain ini suatu respon imun sebenarnya, ya. Cuma karena sitokain yang dihasilkan banyak jadi suatu badai, maka sitokain ini juga karena sitokain ini adalah zat kimia yang suatu media komunikasi, maka dia bisa merangsang inflamasi berikutnya, gitu ya. Kebayang ya? Nah, ini innate immunity. Ya, jadi permukaan kulit, pH asam di lambung. Jadi kalau kamu makan makanan gado-gado pakai salmonella, ada kan ya? Itu asam lambung kamu tuh sudah merespon. Ya. pH asam itu akan merusak protein. Atau kamu digigit nyamuk, itu barrier ya, innate immunity. Atau sekret-sekret ya, sekret vagina, sekret mukosa hidung, itu semua suatu innate immunity. Kemudian saluran nafas, ada silia, itu juga suatu innate immunity. Kalau kamu kemasukan debu di saluran nafas, kamu bersin atau batuk, itu innate immunity, gitu ya. Terus ada enzim-enzim yang berperan. Jadi kalau ada di lambung ada enzim yang akan menghancurkan makanan sekaligus menghancurkan patogen juga ya. Sel-sel yang berperan di dalam mekanisme innate immunity tadi ya, sel eosinofil, neutrofil, basofil, sel NK sel, limfosit ini berperan ya, limfosit T, limfosit B, sel mas nanti yang mengeluarkan histamin, eosinofil nanti yang mengeluarkan pada suatu reaksi alergi. Nah, itu tadi innate immunity. Sekarang respon imun adaptif itu biasanya respon imun humoral ya. Yang respon imun humoral ini adalah respon imun yang diperankan oleh antibodi. Antibodi tadi dihasilkan oleh limfosit B. Ya, limfosit B. Nah, limfosit B tadi, limfosit B yang matang di sumsum tulang adalah namanya sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Ya, limfosit B yang belum matang, kemudian matang, dia menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu nanti yang akan menjadi respon imun humoral dalam tubuh kita. Ya, nanti antibodi itu adalah suatu imunoglobulin, nanti ada lagi imunoglobulin GAMDE. Nanti kita belajar ya. Nah, antibodi akan berikatan spesifik dengan antigen. Nah, antigen yang berlekatan dengan antibodi itu akan merangsang proses selanjutnya udah pasti. Reaksi antigen antibodi itu suatu respon imun. Itu akan merangsang respon imun selanjutnya. Antibodinya akan memanggil sel MHC. Antibodinya akan kemudian dia akan matang ya, berproliferasi lagi, kemudian dia akan menjadi antibodi yang punya sel memori. Ya. Lihat gambar aja ya biar ngerti. Jadi ini gambar ada di buku Abbas ya. Jadi respon imun humoral ada fase rekognisi, fase kenalan dulu. Tadi ya, misalnya ada suatu patogen asing. Paling gampang aja SARS-CoV-2 lah. Misalnya ini virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 lewat innate immunity lolos, kemudian dia masuk ke dalam tubuh. Nah, makanya terus antibodi di dalam tubuh kita, antibodi yang masih umum ya, yaitu IgM atau IgD, imunoglobulin M atau imunoglobulin D, itu akan mengenali patogen secara umum, ya, tidak spesifik. Dia akan di sini di bagian
di bagian fragmen antigen bindingnya, dia akan mengenali patogen ini sebagai suatu benda asing. Ya. Kemudian imunoglobulin M atau imunoglobulin D ini begitu kenal ya, kemudian dia akan mengalami proses pematangan ya, karena IgM atau IgD itu masih fase pematangan awal. Kemudian dia mengalami proliferasi dan diferensiasi. Nah, sel plasma atau imunoglobulin yang terpapar dengan antigen ini, kemudian dia menjadi matang, dia akan berproliferasi menjadi imunoglobulin G yang menghasilkan antibodi yang bagian pengenalan antigennya atau bagian FAB-nya itu sudah kenal dengan protein asing yang dia udah kenal sebelumnya pada fase rekognisi. Ya. Nah, kemudian sebagian dari imunoglobulin M atau D ini prosesnya berlanjut ya. Jadi antigennya nempel di sini, terus ini akan menjadi suatu sel APC. Ya, jadi antigen presenting sel itu bisa sel limfosit, sel dendritik, makrofag, bisa ya. Kemudian dia menjadi sel antigen presenting sel yang tadi ya di dalam tadi virus SARS-CoV-2-nya ditelen gitu ya. Terus di dalamnya dipotong-potong oleh enzim proteolisis, kemudian dipresentasikan, terus tadi ya dikenali oleh sel T. Ya. Nah, ini masih sampai sini dulu ceritanya. Sel T nanti ceritanya lanjut kayak tadi ya, dia akan mengeluarkan sitokin gitulah. Gitu ya. Ini respon imun yang T-dependent, tergantung pada sel T. Ada respon imun yang tidak perlu memanggil sel T atau sel T independent. Misalnya, nah reaksi antigen antibodi ini misalnya dia mengenali suatu karbohidrat, ya, antigennya berupa suatu polisakarida, ya, maka ini akan merangsang terbentuknya suatu ya reaksi antigen antibodi. Nanti sel ini imunoglobulin M atau imunoglobulin D tadi ya yang baru mengenali fase rekognisi ini ya, tapi antigen yang dikenali adalah suatu polisakarida, maka dia sel plasmanya akan berproliferasi, berdiferensiasi menjadi matang, menjadi sel imunoglobulin atau menghasilkan suatu IgM yang spesifik terhadap antigen ini, antigen polisakarida ini. Makanya nanti di dalam infeksi apapun ya, dalam patogenesis apapun, penyakit apapun, kamu akan ketemu marker pemeriksaan. Seperti pada denggi ada pemeriksaan IgG, IgM, denggi. Ya kan? Pada hepatitis ada IgM, hepatitis C misalnya. Pada infeksi toksoplasma ada IgM toksoplasma. Ada IgG toksoplasma. Mau apa lagi? Malaria, ada antibodi malaria. Jadi respon imun ini akan menjadi dasar semua patogenesis penyakit. Ya. Tergantung nanti ceritanya beda-beda, tapi basicnya ini, makanya kamu harus dengerin. Nah, gitu ya. Tadi humoral, sekarang seluler. Nah, tadi limfosit T mengenali peptida antigen pada makrofag yang memiliki kelas MHC. Nih. Ya kan, tadi kan? Ini kan antigen presenting cell. Jadi limfosit T itu bisa nempel di sel yang terinfeksi gimana caranya?
sel yang terinfeksi ini harus udah dimasukin sel terinfeksi, kemudian patogennya tuh, nih kamu lihat, fokus lihat gambar ini ya. Patogennya itu harus dipresentasikan ke permukaan sel itu. Barulah limfositnya kenal. Gitu. Ngerti? Ya. Kemudian sel T akan kalau sel yang berperan atau yang teraktivasi adalah sel T sitotoksik, maka dia akan membunuh sel yang terinfeksi ya. Sel limfositnya ada dua, sel T helper, dia akan mengaktifasi fagosit untuk membunuh mikroorganisme juga. Kalau sel T sitotoksik, dia langsung memusnahkan sel yang terinfeksi, langsung di-destroy. Gitu ya. Ini contohnya. Nih. Jadi tetap respon imun seluler ada fase rekognisi. Jadi antigen presenting cell tadi patogennya sudah masuk ke dalam suatu sel MHC, kemudian menjadi antigen presenting cell ya, sel yang mempresentasikan protein zat patogen ini ke permukaannya. Kemudian dikenali oleh limfosit T. Ya. Sel T yang masih naif. Naif itu yang masih pemula. Ya. Baik CD4 ataupun CD8. Nah, kemudian tergantung sel T ini akan mengeluarkan sitokin. Sitokin itu macam-macam ya. Ada interleukin, interleukin juga macam-macam. Interleukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa belas. Dan setiap interleukin itu fungsinya beda-beda. Interleukin 2 misalnya menyebabkan respon terhadap demam. Interleukin 6 itu akan menyebabkan inflamasi. Ya. Interleukin berapa nanti menyebabkan sel itu menjadi berproliferasi dan berdiferensiasi. Jadi setiap sitokain itu punya fungsi masing-masing. Jadi fungsi komunikasinya ya. Tadi kan sitokain adalah suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel dan dia menjadi media komunikasi ya. Ya, proliferasi, diferensiasi, kemudian terjadilah limfosit T efektor. Apakah dia jadi CD4 atau CD8 ya. CD4 dia akan memanggil, dia akan mengeluarkan sitokain yang memanggil makrofag. Kemudian dia memanggil antibodi untuk datang. Kalau sel T CD8 dia akan langsung mendestroy sel yang terinfeksi. Ya. Jadi sel yang terinfeksi akan difagosit ya, dimasukkan. Jadi ini ya patogennya dimasukkan dalam vesikel, kemudian dipotong-potong ya, kemudian datang sel T CD4. Dia sel T CD4-nya akan mengeluarkan sitokin. Sitokinnya ngapain? Manggil makrofag, manggil neutrofil. Gunanya apa makrofag? Untuk untuk datang ya, untuk datang banyak dia panggil bantuan supaya makrofag ini memakan, mengingest patogen yang masuk. Atau sel yang terinfeksi ini akan dihancurkan oleh TL, sel T sitotoksik T sel limfosit, limfosit T sitotoksik. Ya, CD8. Jadi kalau CD8 yang datang, sel ini langsung didestroy, langsung dibunuh. Gitu ceritanya, ya. Nah, ini ada antigen, pengenalan antigen terhadap target. Ya, ini sel T sitotoksik, dia harus kenal dulu. Seperti apa kenalnya? Kayak begini nih. Dia nempel begitu, nggak begitu saja loh. Ya, jadi ini sangat kompleks ya. Jadi ada epitopnya ICAM 1, ICAM 2 gitu ya. Ini ada di buku Abbas. Sekompleks itu.
Ngerti ya? Tidak begitu aja sel T itu datang. Jadi dia harus kenal, kemudian harus ada mekanisme molekularnya. Setelah ini benar adalah sel terinfeksi, kemudian sel T sitotoksik CTL tadi ya CD8 akan mengeluarkan enzim ya, enzim perforin yang akan bolongin sel yang terinfeksi. Enzim perforin. Kemudian dikeluarkan juga granzim. Granzim ini adalah enzim yang menghancurkan sel terinfeksi ini. Akhirnya apa? Sel terinfeksinya menjadi apoptosis. Gitu. Itulah yang menyebabkan tubuh kita kalau terinfeksi bisa sembuh karena punya respon imun ini, tentara di dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, respon imun adaptif, ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif contohnya kalau kamu terinfeksi langsung. Misalnya tadi yang udah pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Ya kan? Kamu mengalami respon imun pada saat virus SARS-CoV-2 itu masuk, itu terjadi respon imun itu. Tapi aktif dan natural, alami. Kamu benar-benar dimasuki oleh virus SARS-CoV-2 secara alami, terinfeksi. Ya, respon imun innatnya berjalan, respon imun humoralnya berjalan, antibodi mengenali virusnya, kemudian ditangkap, kemudian keluarlah APC, antigen presenting cell. Kemudian habis APC apalagi coba ceritanya lanjutannya? Speaker buka. Biar nggak ngantuk. Apa? Setelah sel terinfeksi menjadi antigen presenting cell, terus gimana lagi tadi ceritanya? Ayo, speaker buka. Protein patogen-patogen yang udah dipotong dikenali oleh limfosit T, bisa CD4+ atau CD8+. Kemudian sitokin dikeluarkan oleh limfosit T. Ya. Sitokinnya bisa memanggil bantuan, yaitu berupa sitotoksik untuk mengeluarkan enzim yang membunuh patogen. Oke, tadi ya kalau terinfeksi SARS-CoV-2 udah inatnya lewat, virusnya bisa masuk, bereplikasi, banyak nih virusnya dalam tubuh, ya kan? Terus antibodi datang ya, antibodi yang masih IgM, IgD datang, kemudian ditangkap lah itu virus SARS-CoV-2-nya. Kemudian APC juga datang untuk mendigest virus SARS-CoV-2. Sama-sama berjalan, respon imunnya itu jalan bareng. Gitu ya. Nah, kemudian respon imun humoralnya berjalan. Tadi imunoglobulin M ketemu virus SARS-CoV-2, sebagian ditangkap, sebagian lagi sel plasmanya akan matang, kemudian nanti dia jadi imunoglobulin G. Ya, imunoglobulin G-nya udah punya sel memori, ya kan? Terus tadi antigen yang diambil oleh suatu sel MHC, MHC itu bisa makrofag, sel dendritik, ya, dia akan berubah menjadi APC, APC nanti limfositnya akan datang mengenali APC ini. Limfositnya ngeluarin sitokin. Kalau virusnya begitu banyak, sitokin yang dihasilkan banyak, terjadilah badai sitokin pada SARS-CoV-2, COVID, ya, dan ini berat. Oke lah. Terus kalau respon imunnya baik, maka zat patogennya kalah. Gitu. Itu infeksi alami. Ya. Makanya yang sudah pernah kena COVID, begitu kena lagi sudah lebih ringan. Kenapa? Virus SARS-CoV-2 yang baru masuk. Terus respon imun humoral yang beredar, antibodi yang beredar dalam tubuh kamu sudah punya bagian yang pernah kenal
sama bagian tubuh SARS-CoV-2. Jadi begitu SARS-CoV-2 baru masuk, dia udah kenal, oh langsung ditangkap oleh antibodi. Ya. Terus antibodinya akan sama tadi, respon imun humoralnya jalan, selulurnya jalan. Cuma jadi lebih cepat. Gitu. Ya. Makanya yang pernah kena SARS-CoV-2, nanti kalau diperiksa ada tuh antibodi SARS-CoV-2-nya positif. Antibodi itu apa? Ya IgM sama IgG. Ya. Itu imunitas aktif alami. Ada juga imunitas aktif tapi buatan artifisial. Contohnya pemberian vaksin. Udah pernah divaksin COVID semua? Nah, pemberian vaksin itu juga memberikan imunitas aktif tapi buatan. Dengan berbagai jenis vaksin. Ada yang jenis vaksin mRNA, ada yang vaksin vektor borne, ada yang macam-macam ya. Tapi pada intinya adalah tubuh kamu dimasukkan partikel virus macam-macam, tergantung jenis vaksinnya. Bisa partikel mRNA-nya, bisa attenuated virus, virus yang dilemahkan dan sebagainya, tergantung ke dalam tubuh kamu dalam dosis tertentu. Ya kan? Gunanya apa? Gunanya merangsang respon imun kamu, benar nggak? Supaya terbentuk apa? Supaya terbentuk respon imun adaptif yang ujung-ujungnya adalah nanti kamu punya antibodi yang mengenali bagian dari virus SARS-CoV-2. Ya kan? Gitu. Mekanisme yang terjadi di dalam tubuh sama pada saat divaksin. Makanya habis vaksin, periksa juga tuh antibodi SARS-CoV-2. Kalau antibodinya tinggi, antibodinya turun. Tuh ya, itu imunitas aktif. Imunitas pasif adalah ada yang natural ya. Pasif, jadi orangnya tidak terinfeksi. Tapi dapat imunitas secara pasif yang alamiah melalui ASI dan plasenta. Misalnya pada bayi ya yang masih janin yang masih di dalam kandungan ibu, kalau ibunya punya antibodi, maka akan ditransfer ke janin. Atau juga pada menyusui, pada saat menyusui ya. Jadi imunoglobulin yang dihasilkan oleh ibu, tubuh ibu akan keluar juga melalui ASI. Ya, secara natural janin atau bayi tersebut dapat imunitas pasif dari ibu. Jadi dapat transfer imunoglobulin dari ibu. Ya. Terus ada imunitas pasifnya buatan. Misalnya pada saat COVID ya, pasien COVID itu ada namanya terapi apa sih plasma ya, terapi plasma. Jadi plasma dari pasien yang baru sembuh COVID diambil ya, baru sembuh COVID 2 minggu lah ya, diambil. Kemudian dimasukkan ke pasien yang sedang terinfeksi COVID berat. Maksudnya apa? Pasien yang sudah sembuh dari COVID ini, dia memiliki imunoglobulin yang cukup tinggi. Makanya diambil yang baru sembuh 2 minggu. Karena kalau udah lebih dari 2 minggu udah turun. Diambil, kemudian plasmanya dimasukkan ke dalam tubuh pasien yang sedang terinfeksi COVID berat. Ya, diharapkan imunoglobulin yang sudah dibentuk oleh pasien yang pasca COVID itu bisa menjadi bala bantuan ya, kayak ngirim tentara bantuan untuk tubuh pasien yang sedang terinfeksi COVID. Ya, itu imunitas pasif dan buatan. Paham? Gitu ya. Nah, ini mesti di awal nih. Tadi ngomong-ngomongin antibodi.
Tadi ya, antibodi itu adalah dimulai dari stem cell, kemudian menjadi lini limfoid, ya, menjadi limfosit B. Limfosit B ya. Limfosit T itu ceritanya ke timus. Nanti dia akan mengalami pematangan di timus. Terus nanti dia dalam perjalanannya menjadi limfosit T dan limfosit TCD4 dan TCD8. Tapi kalau antibodi adalah limfosit T, limfosit yang B, ya. Limfosit B yang pre-B atau imatur, ya, yang tadi masih menghasilkan imunoglobulinnya adalah imunoglobulin D atau imunoglobulin M, ya. Kapan jadi imunoglobulin G? Sebenarnya dalam perjalanan ya sel plasma ini nanti di tengah jalan itu terjadi isotype switching. Jadi imunoglobulin D ini nanti berubah menjadi imunoglobulin G, A atau E. Kenapa dia berubah? Siapa yang nyuruh berubah? Yang menyuruh berubah adalah sitokin. Tergantung sitokin siapa yang ngerangsang dia. Ngerti? Itu gunanya sitokin. Ya, paham? Jadi kamu mesti ngerti ya bahwa di dalam tubuh kita itu mekanisme molekuler yang terjadi sangat-sangat kompleks. Ya. Bayangin ya, segitu sempurnanya Allah sudah menciptakan kita seperti itu. Kamu nggak ngapa-ngapain aja, mekanisme molekuler ini jalan terus di tubuh kita. Ngerti ya? Kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu males-malesan, tidur-tiduran, nggak belajar, itu Allah sudah menciptakan, ya Tuhan sudah menciptakan mekanisme molekuler di dalam tubuh kita kompleks sekali. Ya, kamu mau nggak percaya Tuhan juga nggak apa-apa. Tuhan sangat adil. Apalagi kamu berkomitmen menjadi dokter. Benar nggak? Ya kan? Sekarang yang hadir di sini sudah berkomitmen menjadi dokter kan? Susah-susah masuk sini. Nah, itu menjadi jalan ikhtiarnya kamu untuk mengungkap sedikit ilmunya Allah, sedikit ilmunya Tuhan di alam semesta. Ya. Kamu nggak ungkap juga nggak apa-apa. Ini terjadi kok. Benar nggak? Tapi kamu berikhtiar menjadi medical scientist yang cita-citanya tuh ceritanya mau mengungkap ilmu medis. Ilmunya siapa? Ilmunya Tuhan. Benar nggak? Gitu. Ya. Kalau si Einstein, Oppenheimer, itu ya, dia berikhtiar mengungkap ilmu fisika di alam semesta. Benar nggak? Kalau Einstein, Oppenheimer tidak menemukan reaksi atom terjadi nggak di alam semesta? Tetap terjadi kan? Iya kan? Nah gitu. Jadi apa? Makanya jalan ikhtiarnya kamu tuh ini sebenarnya, ya. Dan ini kamu akan gunakan untuk menjadikan kamu berguna. Udah gitu aja sebenarnya. Kamu nggak jadi begini juga nggak apa-apa. Cuma ini akan menjadikan kamu jadi manusia yang berguna. Apakah ini akan menyebabkan kamu nanti kalau jadi dokter akan menyembuhkan pasien? Menyembuhin pasien? Enggak sama sekali. Ya. Setelah kamu jadi dokter, kamu sebetulnya tidak sama sekali menyembuhkan pasien. Ya, yang menyembuhkan tetap Tuhan, tetap Allah, gitu ya. Cuma kamu menjadi jalan ikhtiarnya pasien tersebut. Ya, dan itu menjadi ladang amalnya kamu karena kamu milih berkomitmen jadi dokter. Kalau kamu berkomitmen menjadi ahli fisika juga nggak apa-apa. Itu jadi ladang amal kamu. Kamu berkomitmen jadi pedagang juga nggak apa-apa. Sama kok. Bukan berarti jadi dokter lebih mulia. Gitu. Ya. Itu kamu mesti tahu. Ya, filsafat itu. Karena kalau nggak, nanti kamu jadi nggak jelas belajarnya mau ngapain. Ya, jangan sampai nggak tahu tujuannya mau apa ini kamu. Gitu ya. Nah,
Antibody itu sebenarnya juga nggak secakep ini. Sebenarnya kayak benang ya, tahu nggak sih benang tuh dipotong terus diuel-uel gitu. Kayak begitu. Protein-protein itu sebenarnya nggak sebagus ini. Cuma dibikin aja supaya gampang ya belajarnya. Nah, di dalam antibody ada, kalau diilustrasikan ya, makanya berimajinasi nih, banyak berimajinasi. Makanya saya bilang kamu mesti fokus. Kalau kamu sambil jalan-jalan, nanti kamu nggak ngerti. Apalagi sambil tidur. Ini satu angkatan berapa orang ya? Satu angkatan berapa orang ini harusnya? Ketua kelasnya siapa? Ya. Saya dokter. Ya. Izin dokter, ada sekitar 215 dokter. Ada beberapa orang yang bolos nih. Iya. Tuh kan, ini kan sebenarnya jalan ikhtiarnya kamu untuk mengungkap ilmunya Allah di alam semesta, dan kamu bayar untuk ini, benar nggak? Bukan kamu yang bayar, kamu dibayarin untuk ini. Oke, jadi imunoglobulin itu ada rantai yang tadi kita ngomong ya, imunoglobulin gitu ya. Apa sih itu imunoglobulin? Imunoglobulin ada rantai berat, heavy chain, dan ada rantai ringan, light chain. Rantai beratnya itu yang akan menjadikan dia apa? Imunoglobulin M kah, D kah, G kah, E, atau A. Ya, yang bikin beda tuh ini, heavy chain-nya. Light chain-nya ada dua macam, kappa sama lambda. Dan di imunoglobulin ini ada namanya ini nih, FAB, fragment antigen binding. Bagian inilah nanti yang bisa mengenali antigen tadi. Ya, yang tadi digambar tuh dia nempel-nempel di antigen tuh di sini sebenarnya. Dan kalau dia sudah menjadi imunoglobulin yang spesifik, yang punya sel memori, FAB-nya ini udah disetting hanya bisa mengenali protein tertentu. Ya. Tubuh kita tuh antibody imunoglobulin kita tuh udah kenal macam-macam. Apalagi udah seumur begini. Wah, udah kena patogen segala macam, ya. Pernah makan gado-gado pakai salmonella, pernah terhirup segala macam bakteri, ya. Jadi imunoglobulin itu udah macam-macam sebenarnya. Dan ini terus beredar dalam sirkulasi kita. Gitu. Ya. Sekompleks itu. Ya, seru kan belajarnya? Seru nggak? Ini semester 1 ya? Semester 1 ya? Berarti kamu baru lulus SMA kemarin ya? Baru masuk? Iya. Oh, oke. Nah, ada 5 macam antibodi ya, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Tadi, peran antibodi pada infeksi sebenarnya bukan cuma infeksi sih ya, dalam respon imun sih sebenarnya ya. Sebentar, ini kok hilang. Nah, ini monitor saya siapa yang nyoret nih? Antibodi bisa berperan di dalam menghambat penetrasi mikroorganisme ke epitel. Jadi paling gampang tuh lihat gambar deh kalau belajar begini ya. Jadi nih ada suatu patogen ya. Kalau nggak ada antibodi, maka patogen ini masuk aja terus. Nah, patogen ini masuk juga mesti nempel ya di reseptornya, nggak main masuk begitu aja. Ya, tergantung reseptornya di mana. Kayak SARS-CoV-2, reseptornya saluran nafas. Virus SARS-CoV-2, reseptornya epitel saluran nafas. Virus HIV, reseptornya bukan epitel saluran nafas. HIV itu sel hostnya atau reseptornya itu limfosit T. Makanya orang HIV yang diserang adalah limfosit T. Ya, kamu tahu tadi kerjanya limfosit T dalam respon imun? Krusial nggak perannya? Krusial. Ya kan? Nah, makanya orang yang terinfeksi HIV itu akan mudah terinfeksi karena limfosit T-nya nggak bisa kerja. Ya, makanya orang HIV itu nanti
sakitnya macam-macam. Kamu kemakan gado-gado pakai salmonella nggak diare, orang HIV diare, ya. Kamu kemakan jamur nggak apa-apa, dia jadi kandidiosis, gitu, ya. Kamu terhirup bakteri Mycobacterium TB nggak kenapa-napa, orang HIV jadi TB, gitu, ya. Makanya nggak usah aneh-aneh lah ya. Pasien HIV itu di laboratorium saya itu sebagian besar adalah kalau bukan gay atau pengguna narkoba suntik, udah. Makanya nggak usah aneh-aneh. Ngerti? Coba deh. Di lab saya itu yang HIV-nya positif, kalau bukan dia gay ya, homoseksual atau pengguna narkoba suntik, biasanya itu. Biasanya itu. Saya udah suka tanya-tanyain soalnya. Karena saya pengen tahu ya. Ya, makanya udahlah, kamu udah tahu kan? Makanya kamu nggak usah aneh-aneh. Makin aneh, Tuhan juga kasih penyakit yang aneh-aneh. Gitu ya. Oke. Jadi, adanya antibodi akan menghalangi patogen untuk nempel di epitel. Satu. Kemudian, antibodi berperan sebagai ADCC. Antibody Dependent Cellular Toxicity. Bukan ada apa dengan cinta ya. Antibody Dependent Cellular Toxicity. Ini kerjanya ngapain? Jadi, kalau ada infeksi, maka antibodi imunoglobulin G yang berikatan dengan sel terinfeksi, tadi ya bagian tadi ya FC atau bagian IgG ya yang mengenali. Oh, saya belum kasih tahu ya. Ini FAB, ini FC. Ya, FC ini nanti kalau datang makrofag atau sel lain atau sel T nempel di sini. Ya, jadi bagian FAB-nya nempel ke antigen, bagian FC-nya, FC region-nya ini nempel ke sel. Nah, bagian FC-nya dikenali oleh sel NK. Nah, sel NK-nya akan menghancurkan sel terinfeksi. Mana sih gambarnya? Ini deh. Nih. Jadi, imunoglobulin, ini patogen, dikenali oleh imunoglobulin. Gini ya. Oke ya. Terus imunoglobulinnya ini, FC-nya itu nempel di sel NK. Nah, ini contohnya nih. Ini ADCC ya, nempel di sel NK. Terus sel NK-nya akan ngeluarin zat yang akan mendestroy sel terinfeksi ini. Makanya selnya jadi apoptosis. Ini antibody dependent cellular toxicity. Jadi toxicity atau kerusakan sel yang tergantung dari adanya antibody. Jadi kalau nggak ada antibody, jadi sel NK ini epitopnya tuh mengenali bagian FC dari suatu antibody, gitu ya. Terus peran antibodi apa juga selain itu, yaitu pada infeksi cacing. Kalau ada cacing, maka biasanya berperan imunoglobulin E. IgE, imunoglobulin E, itu akan mengenali cacing sebagai suatu patogen yang kemudian dia menempel, ya. Kemudian IgE ini bagian FC-nya, FC region akan ditempeli oleh sel eosinofil. Kemudian eosinofil akan mengeluarkan granul untuk mendestroy cacing. Jangan salah ya, Indonesia itu daerah endemis cacingan. Saya yakin kamu ada berapa orang di sini, 200 ya. 85% dari kamu kalau diperiksa pasti cacingan. Ya.
Jadi makan obat cacing. Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu cacingan. Endemis, kita tuh endemis cacingan ya. Dan dia menularnya foodborne lewat makanan ya. Kalau HIV tadi bloodborne lewat darah ya. Oke, terus nah tadi imunoglobulin. Ada imunoglobulin A, D, E, G, M. Imunoglobulin A tadi ya yang membedakan adalah heavy chain-nya. Ya. Light chain-nya bisa kappa atau lambda. Paling banyak itu jumlahnya adalah imunoglobulin G. Ya, terus IgA. IgA itu ada di mukosa. Ya, respon imun di mukosa. IgE ya biasanya dia itu against cacing, kemudian pada reaksi hipersensitivitas, pada reaksi alergi. Nanti kamu di tingkat berapa ya saya ngajar ini? Semester berapa tuh? Ya. Di blok hemato. IgA itu molekulnya dimer. Kalau IgE sama IgG itu monomer. Jadi satu begini nih, satu. Ini monomer ya. IgA dimer. Dua molekul imunoglobulin bergabung jadi satu. Ini namanya IgA. Kalau IgD dia naif. Jadi dia masih menempel pada sel plasma. Makanya IgD tuh jarang ada dalam pemeriksaan. Karena nanti dia mengalami switching. Switching menjadi apa? Tergantung IgM, bisa jadi IgG ya. Kalau IgG monomer, IgM pentamer. Jadi satu molekul IgM itu besar banget karena mengandung 5 molekul imunoglobulin. Ngerti? Dan IgM ini nanti berperan di dalam respon imun pertama akut. Makanya kalau infeksi akut biasanya yang muncul itu IgM dulu. Infeksi hepatitis C yang bisa terdeteksi awal itu adalah IgM anti-HCV. Terus IgM-nya turun. Nanti ada antibodi lagi IgG, anti-HCV. Anti-hepatitis C. Semua infeksi begitu. Kamu terinfeksi toksoplasma. Pada saat terinfeksi awal, ya, respon imun yang bisa dideteksi pemeriksaannya, kamu kan bisa bilang terinfeksi atau enggak kan harus diperiksa ya. Diperiksa pakai suatu pemeriksaan laboratorium. Karena kamu akan jadi dokter, bukan jadi dukun. Ya. Ya, kamu mesti punya bukti otentik. Orang ini terinfeksi apa? Terinfeksi virus denggi. Oke, periksa. Ada enggak IgM anti-dengginya? Oh, ada. Berarti terinfeksi. Ya. Kalau pasien demam, merah-merah gitu, terus kamu tiba-tiba bilang, oh ini anak terinfeksi denggi. Itu kamu jadi dukun namanya, sebelum bukan jadi dokter. Karena kamu asbun, nggak boleh. Ya. Jadi dokter nggak boleh asal-asalan ya. Jadi kamu tuh belajar medical science. Harus ada evidence base-nya. Harus ada dasarnya. Ngerti? Ya, belajar sains ya, nggak boleh sembarangan belajar sains. Ya, kamu mesti bisa buktikan. Gitu ya. Terbukti secara medis. Ya. Nah, komplement. Sampai jam berapa kita? Masih ada waktunya. Sih? Oke. Komplement. Jadi aktivasi komplement itu komplement teraktivasi melalui 3 jalur ya, jalur klasik, alternatif dan jalur lektin. Nah, biasanya jalur klasik adalah dipicu dari reaksi antigen antibodi. Ya, jadi kalau ada reaksi antigen antibodi, ikatan antigen antibodi maka akan memicu kaskade komplement. Kaskade itu kayak kamu nyusun kartu dijejer-jejer ya. Terus kalau dijatuhin satu, jatuh semua. Tahu kan? Nah, itu kaskade tuh.
Jadi satu teraktivasi, maka semuanya teraktivasi. Gitu, ya. Jadi kalau ada ini si Adlina Putri lagi di jalan nih. Adlina, halo, kamu lagi di mana? Adlina? Lagi di jalan, Dok. Kamu habis jalan-jalan dari mana? Ini kan Nggak sebenarnya jalan-jalan, Dok. Mau les lagi soalnya. ini kan harusnya jam kuliah ya. Oh iya, Dok. Harusnya kalian berada di kelas. Benar nggak? Ya. Cuma kamu masih online ya. Fakultas kedokteran lain itu udah pada offline semua loh. Sebenarnya online begini nggak seru kan? Ya kan? Jadi males kamu jadinya. Ya. Terus apalagi sambil jalan-jalan. Itu pasti kamu nggak fokus. Karena kamu ke distract. Ya. Itulah sebabnya saya suruh kamu mukanya di depan kamera semua. Fokus. Karena dengerin aja belum tentu ngerti loh. Ya kan? Apalagi nggak dengerin. Gitu. Dan mahasiswa kedokteran itu pelajarannya banyak banget. Banyak banget. Jadi mesti fokus. Nah, komplement itu teraktivasi lewat salah satunya adalah ikatan antigen antibodi. Ya, mikroba sendiri juga bisa mengaktifasi komplement atau adanya suatu karbohidrat yang merangsang komplement. Nah, komplement itu diaktifasi mulai dari C2, C3, C4 ya. C3 jadi C3A, kemudian C5, C6, C7, 8, 9. Nah, ujungnya C3 kalau teraktivasi bisa merangsang inflamasi. C3 merangsang fagosit ya. C789 itu ini nih yang paling ujung ini adalah akan membentuk suatu MAC, membran attack complex. MAC ini akan membran attack complex ini kayak pipa yang ngebolongin bola. Jadi selnya akan bolong. Begitu ada sel dibolongin, maka cairan dari luar masuk, cairan dari dalam keluar. Maka selnya apoptosis, mati udah. Selnya lisis. Gitu ya. Jadi aktivasi komplement yang dipicu oleh ikatan antigen antibodi ya, antigen antibodi suatu patogen, ide antibodi, dia akan memicu aktivasi komplement. Akhirnya apa? Sel yang terinfeksi itu akan di kaskadenya jalan ya, terbentuk C789 itu yang akan bolongin sel. Maka selnya hancur. Gitu. Ya. Paham? Dah. Sampai sini ada pertanyaan? Izin dokter ingin bertanya. Iya. Namanya siapa? Nama saya Luisa, dokter dari NRP 176. Saya ingin bertanya dokter, tadi kan limfosit T itu tempat pematangannya itu di timus dokter. Ya. Sementara tadi di kuliah yang pagi dokter dikatakan bahwa timus itu akan mengalami degenerasi dokter. Jadi apakah itu berpengaruh kepada pematangan limfosit T? Terima kasih dokter. Ya. Jadi sel timus itu tetap ada ya walaupun kita dewasa. Cuma pada saat dewasa itu akan sedikit mengecil. Ya, kan sumsum tulang kita kan bikin sel terus. Setiap hari. Ya. Kecuali kamu anemia aplastik atau mengalami suatu keganasan darah yang di sumsum tulang. Jadi sel timus itu ada di sini ya, organnya ada di antara leher dan dada gitu. Itu semua sel limfosit T yang keluar dari sumsum tulang masuk ke sirkulasi akan lewat situ dulu. Kemudian dia di situ akan mengalami pematangan dan menjadi limfosit T yang matang. Ya, memang organnya tidak besar, tetapi dia berperan, dia harus dilalui oleh limfosit T. Jalan hidupnya limfosit T itu harus lewat situ. Gitu. Ya. Oke.
Baik, terima kasih dokter. Ya, ayo ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Silakan. Namanya Perkenalkan, siapa? nama saya Abdian Berkajan Roto, NRP 019. Nah, Oke. tadi sudah dijelaskan bahwa si sel T ini akan mengenali virus atau patogen yang masuk ke tubuh ya dokter. Nah, salah satu contohnya itu adalah virus dari COVID-19. Nah, pertanyaan saya di sini dokter, kan kita sering mendengar ya kalau virus-virus seperti COVID-19 ini akan bermutasi gitu. Lalu apakah ketika si virus ini bermutasi, apakah itu mengubah struktur proteinnya, dokter, sehingga nanti si sel T ini tidak mengenali gitu sehingga divaksin kembali? Kan vaksinasi itu bukan hanya sekali, dokter. Apakah ini dipengaruhi karena mutasi dari virus ini, dokter? Oke. Jadi contoh ya, pada virus SARS-CoV-2 ya. Virus itu kan makhluk hidup ya. Dia juga punya hak untuk tetap survive. Benar nggak? Caranya virus survive adalah dia punya mekanisme untuk bertahan atau menyelamatkan diri atau namanya imun escape. Ya. Karena dia harus punya mekanisme untuk bisa melangsungkan replikasinya. Jadi bedanya virus sama bakteri ya, pelajaran SMA nih. Virus itu dia hanya punya satu struktur materi genetik aja. Jadi badannya tuh dia cuma bawa materi genetik. Sedangkan bakteri dia lengkap. Ya enggak? Dia punya nukleus, mitokondria, punya ribosom, punya badan Golgi, ya kan? Punya inti sel. Dalam inti selnya tuh dia ada untuk dia bereplikasi. Tapi kalau virus enggak, makanya virus itu kalau masuk dia pasti nyari sel host. Sel hostnya masuk sampai masuk ke dalam nukleus. Disitulah dia akan memakai nukleus sel host untuk mengcopy materi genetiknya. Nah, setelah di-copy dia bikin gitu ya. Nah, virus itu pinter karena dia harus bertahan juga. Makanya dia harus bermutasi. Hampir semua virus itu bermutasi, ya. Mutasinya gimana caranya? Dia merubah sedikit strukturnya, struktur genetiknya. Taunya dari mana berubahnya? Dengan pemeriksaan sequencing. Sequencing itu adalah pemeriksaan di mana para ilmuwan, saintis, dokter tadi ya, orang yang sudah mengkomitmenkan diri berikhtiar menjadi saintis itu memeriksa sequence atau urutan molekuler dari virus SARS-CoV-2 ya, kita cerita SARS-CoV-2. Nah, terus virus itu dia akan begitu dia pindah ke suatu daerah tertentu bisa beda sequence-nya. Makanya pada saat pandemi kemarin setiap negara itu punya lembaga yang memeriksa sequence dari virus-virus yang ada di negaranya. Kita juga punya di Indonesia ya. Makanya nanti ada misalnya Omicron B5.1 yang tadinya tuh ketemunya di Afrika. Di Afrika sebenarnya sudah ada. Makanya ada grade-nya ya. Jadi level yang masih diwaspadai sampai level yang sudah menjadi endemi gitu. Jadi semua negara tuh menyimpan mutasi-mutasi itu sebenarnya. Cuma dikomunikasikan oleh para ahli ya. Oh, ini di negara ini masih yang ini nih jenisnya masih sama. Misalnya B5.1. Terus kok di Afrika ada lagi tuh B5.1.3 misalnya. Oh, tapi masih di Afrika aja. Oke, ya udah. Masih di situ aja. Tapi kok B5.1.3 kok jadi ditemukan di Eropa juga,
di Asia juga. Nah, jadilah keluar mutasi baru gitu. Ya. Apa gunanya dia mutasi? Sebenarnya dia mau bertahan hidup aja, sesimpel itu. Ya. Ih, coba ya kamu bayangin ya, segitu sempurnanya tuh ya Allah menciptakan virus sekecil itu aja dikasih proses molekuler yang sangat kompleks. Dan mutasi 1, 2, 3 basa asam amino aja itu sudah membuat dia bermutasi. Biasanya mutasinya adalah dia imun escape. Jadi dia bisa ngeles dari respon imun. Gitu. Ya. Makanya vaksin yang baik itu adalah vaksin yang bisa vaksinnya itu memakai wild type. Wild type itu virus asli. Gitu ya. Jadi vaksin itu antibodi yang terbentuk tuh bisa ngenalin mukanya, tangannya, kakinya gitu misalnya. Masalah mukanya nanti operasi hidung, mukanya pipi dagunya ditirusin, ya udah nggak apa-apa. Tapi antibodinya masih bisa ngenalin mukanya secara umum, gitu kira-kira. Ya. Dan makanya tidak pernah ada vaksin yang sekali langsung jadi, itu nggak pernah ada. Nggak ada. Vaksin itu perlu booster. Karena tubuh kita, karena kita pada kadar tertentu, imunoglobulin G itu akan turun. Nggak akan bertahan lama. Makanya harus booster. Vaksin hepatitis B dari bayi baru lahir 0 hari. Vaksin lagi umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, sampai gede. Kalau kamu nggak ada imunoglobulin, sekarang diperiksa kamu mesti vaksin booster hepatitis B. Gitu. Ya, paham? Paham dokter. Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tambah ngerti atau tambah bingung kamu? Speaker buka jawab. Ayo. Speakernya dibuka jawab. Tambah ngerti, Dok. Tambah ngerti atau kamu tambah bingung? Ayo, yang lain mana? Ibu-ibu? Izin dokter, jika diperkenankan, ini saya ingin bertanya lagi dokter mengenai Ya. ini. Kan si eosinophil ini kan membasmi cacing parasit ya dokter. Nah, terkadang kalau contohnya nih di masyarakat umum, masyarakat awam, itu katanya minum obat cacing itu jangan sering-sering gitu. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, kalau minum obat cacingnya itu sering, itu akan memberikan hasil yang baik kan dokter, karena cacing-cacing parasit di tubuh kita ini bakalan berkurang gitu. Tapi kenapa masyarakat awam atau masyarakat umum khususnya itu menyarankan agar kalau untuk minum obat cacing ini jangan sering-sering dokter? Untuk terapi parasit itu kamu minum obat cacing sering-sering nanti kamu mabok. Itu sudah ada evidence base-nya bahwa untuk obat-obat anti helmin itu memang ada durasinya, nggak boleh sering-sering juga. Jadi maka nanti kamu makin banyak belajar, kamu makin tahu bahwa setiap penyakit itu mekanismenya beda-beda. Ya, jadi kamu harus belajar satu per satu. Patogenesisnya beda. Respon imun setiap penyakit beda. Terapinya beda. Makanya belajarnya banyak, saya bilang. Makanya anak kedokteran itu belajarnya banyak banget. Setiap hari itu kamu dijejelin ilmu banyak banget. Dan itu beda-beda. Nggak boleh ngarang. Kamu nggak boleh ngarang. Ya. Tidak ada tempat untuk ngarang, tidak ada tempat untuk berasumsi pada medical science. Kamu nggak boleh berasumsi. Karena semuanya sudah established. Ngerti nggak? Apalagi pelajaran S1. Itu mah udah ratusan tahun yang lalu dan seluruh mahasiswa FK sedunia belajar hal yang sama.
Ya, jadi kamu nggak boleh berasumsi. Semuanya ada di dalam referensi. Makanya harus belajar, makanya tadi saya bilang, kamu belajar dari referensi asli. Gitu. Ya. Mungkin dosennya nggak update. Atau mungkin ada evidence base baru. Karena ilmunya tuh jalan terus. Ilmunya tuh jalan terus. Gitu. Ya, makanya semua itu beda-beda. Beda-beda. Jadi kamu benar-benar harus belajar satu persatu. Sedetail itu. Nggak boleh ngarang ya. Nggak boleh ngarang. Kamu nggak boleh ngarang misalnya, oke, pasien ini demam, pucat, mungkin anemia karena pucat. Belum tentu. Pucat, terus kamu kasih tablet besi. Belum tentu. Kalau anemia gara-gara talasemia, mau kamu kasih besi 2 box juga nggak bakal naik HB-nya. Nah, jadi beda-beda. Gitu. Ya. Makanya belajarnya mesti fokus. Oke? Terima kasih dokter. Ya. Oke, sudah ya. Jadi baca referensinya. Buku wajib untuk pelajaran imunologi adalah Imunologi Abbas. Ya. Harus punya. Karena kamu harus lihat. Paling nggak lihat gambarnya. Ya, anggap aja baca komik. Kalau nggak kamu bingung. Kalau baca ceritanya doang tuh udah pasti bingung. Karena ceritanya muter-muter. Nggak ngerti. Gitu ya. Baik. Kalau sudah saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, terima kasih. Terima kasih, Dok. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah ya, Dok. Semuanya nyengir, sumpah. Nah, tapi itu di videonya dokter Abbas